Sultan Agung menyatakan di buku Nota Babat Tanah Jawa, anak turun ojo bisa-bisa nganggo labean kayu perdu. Ini saat ini ada di golekan. Leka nak kondang manuk leka gampang macet. Artinya kondisi tertentu macet. Kalau penjelasan kanca, mbok coba tak naik pelanggaran sekolah kayu KSM. Kalau gadah di dalam kalau semangat kalau gadah kalau sudah kan ya bu dasarnya manuk ini gedean ini menarik nopo pacar nopo dayang itu 2 kali gulung sampai masukin gulungnya orang pedot manuk itu. Ini namun di pangkringannya kok. Nanti orang Cina ya, kenapa ngoceh begitu tapi bukan di apa itu dipaksa tapi menikmati gitu loh. Ternyata setelah diteliti itu betul kan, itu sebelum digantang itu diolesi minyak. Nasional tentang kayu bertuah itu, kalau saya sudah dari dulu sampai sekarang saya kira itu lebih ke sugesti dan kepekaan. Karena dari sekian saya mengoleksi kayu-kayu yang konon bertuah itu yang bisa merasakan hanya orang-orang tertentu yang punya kepekaan rasa dan emosional yang berbeda. Contoh saja ketika itu ya tesek Merapi itu sebenarnya kalau saya dulu berbicara dengan orang kehutanan juga, kenapa tesek Merapi atau di lereng-lereng gunung yang berapi itu dilindungi? Karena sebenarnya itu untuk pencegah longsoran dari lahan atau erupsi. Dia karakternya keras dan juga ulet dan tahan panas. Maka bisa besar, kecil pun itu ini udah bisa besar segini, bisa besar. Kenapa tesek dikatakan tuahnya panas kan gitu? Orang bilang tesek tuahnya panas itu nggak boleh dipakai oleh yang emosionalnya labil. Seperti dulu ketika di teman kayu bertuah nggarap kayu tesek dan anaknya itu masih SMP itu, temennya datang ngambil tatalnya, lalu ketika berkelahi baru disikut aja langsung pingsan sampai lama, lalu laporan ke bapaknya, Pak, bapakku ini orang sembrono ini kayu itu langsung sembarangan kan gitu. Nah lalu ketika bagaimana ketika kayu tesek yang konon itu karakternya keras, untuk panas, untuk keberanian berkelahi yang dipegang oleh orang yang sabar, saya kira dia tidak akan ada efeknya juga, karena lebih ke dalam diri kan gitu. Juga ketika Liwong ya, teman security katanya Liwong itu tetap untuk jaga malam, security, polisi yang untuk menjaga ya. Liwong itu aren lanang yang tidak dua itu ketika dipakai oleh teman saya itu nggak ada efek, tapi ketika dipakai oleh istrinya yang katanya indigo atau begitu ya, saya pakai itu darah langsung tegang, dia kenceng gini kayak mau ngantung itu, langsung dilepas lagi, lalu darahnya urat-uratnya kembali normal lagi. Nah itu saya kira tentang tua atau itu lebih ke sugesti dan kepekaan juga. Tadi saya sebelum kesini ngobrol sama Mas Ari. Mas Ari, kalau bicara tentang kayu bantuan itu, terus aplikasi jual pusaka itu kerisnya yang minta atau orangnya yang punya inisiatif untuk menyanggangi kayu yang konon bertuah gitu. Karena kayu bertuah sebenarnya tidak semua kayu bertuah itu ramah terhadap bila. Iya, seperti kayu galih asem,
terus kayu yang keras-keras seperti klampes itu sudah saya praktekkan. Lalu saya setelah tahu, saya mengganti itu. Apa itu? Keras, serat keras, dan itu ketika kita Ngelos. itu dia gesek terus. Beda dengan kayu timo, terus kayu yang terbalut, dia lebih ramah terhadap sekar kacang, mungkin bila kayak gitu. Artian Lebih ke fisiknya kekerasan ya? Ya, kekerasan itu kayunya. lebih ke fisiknya. Bukan magicnya. Ya. Lalu berbicara lagi tentang apa itu tuar tadi ya, Kak. Saya hanya dari obrolan bersama teman berkesan, tapi lebih ke jadi saudari-saudari itu ketika melihat keris saya jangkung, saya sandangi deder tesek dengan apa itu motif makoro kan gitu, terus yang kayu keras-keras itu. Lalu saya dikritik, maksudmu apa nak jangkung kok naik tesek, deder tesek, terus motifnya malah makoro gitu. Dan nek jangkung kan belum jangkung kan karpan ben capek kan gitu. Lalu dikaitkan dengan apa tadi nama. Lalu ya sebaiknya kalau punya kayu cenderawasih, deder itu dari cenderawasih. Kalau cita-cita itu loh maksudnya. Lalu ukiran jangan makoro, lung-lungan. Kenapa nek kowe wis dine gejang dine diulungi ya ditampa kan lung-lungan tadi itu. Dan wangi kan gitu. Bukan tesek ketika tesek kuat diulungi tok tampa tok cetok panas. Nah, terus kan dicolki lagi ya gitu. Jadi itu lebih ke apa nih? Kayak filosofi itu. Tak atik. Tak ada makro lah gitu. Ya, karena saya sendiri ketika mengoleksi kayu-kayu yang pernah bertua untuk ini, saya sendiri jujur saja, saya tidak merasakan apa ya efek langsung. Walaupun saya mungkin tiba-tiba kok nggak kena api, kok nggak panas, tapi saya tidak mengkaitkan dengan apa itu dengan kayu itu. Padahal kayu juga nggak saya bawa kan gitu. Nah itu, jadi apa ya, kayu-kayu yang bertuah itu ya lebih ke sugesti dan kepekaan sang pemakai saja sebenarnya. Dari waktu sekolah, dari waktu muda kan, kenapa nggak punya pacar terus? Cari gitu. Terus cari kayu yang mempunyai tuah pengasihan, sulasri, sokong temanten, sampai nyari sembilan ke apa itu ke sedang pengasihan itu. Lalu saya bawa terus Pak kerja ya, kalau nggak berani ya nggak dapat kan, lebih ke diri sendiri kan gitu. Tapi tersugesti berani jadinya. Nah kalau ini lebih ke sugesti tadi. Kalau tidak tersugesti, wow jadi ganteng, ya nggak dapat kan gitu. Berarti kan lebih ke sugesti itu tadi sebenarnya. Nah tadi waktu berbicara ngobrol sama Mas Ali itu, kenapa itu sebenarnya sing jaluk kayu tuah iki rongkol iki karise apa karena inisiatif orangnya. Nah, itu ada Mas Ali tadi menyampaikan ketika pusaka yang konon katanya galak dan mungkin keras itu, terus dipilihlah kenapa kayu awar-awar atau kayu yang kayu awar-awar berarti itu lebih ke pemiliknya untuk melindungi, bukan pusakanya yang meminta kan gitu, tapi lebih inisiatif untuk melindungi diri keluarga dan pemakainya tadi. Dan mungkin karakter kayu itu sebanding dengan kenamaan sebenarnya, seperti itu kemungkinan. Karena ketika ada kayu cokro geni, ada kayu apa tadi pesek juga, itu di mana tempat dia tumbuh dan fungsinya apa, kenapa dia tahan panas, berarti dia lebih ke menyimpan energi panas dari erupsi Merapi itu tadi. Lalu karakternya menjadi kayu yang
panas, keras, dan mungkin bisa membangkitkan emosi kan gitu. Lebih cepat membangkitkan emosi seperti itu. Ini tadi. Penampakan. Penampakan. Ya itu tadi warna ini kita tahu kayu bertuah itu memang tidak pasti bisa ramah dengan bilah itu tadi. Lalu mungkin lebih ke sugesti tadi, sugesti pemiliknya agar pusakanya lebih kuat, lebih energinya lebih besar kayak gitu. Tapi bisa jadi ketika dia sudah memakai kayu itu, dia mengelus, dia masukkan lagi mengelus, beberapa tahun lagi bilah itu akan berkurang volumenya, termasuk sekat kacang. Dia lebih rentan terhadap gesekan kayu yang keras kayak galih asem, terus kayu-kayu keras-keras lainnya ya gitu. Saya rasa kalau saya sendiri untuk keris kesayangan saya kira lebih ke pakem tadi, pakem berarti mungkin kembali ke Trenggaluk atau Cendana, Timogo seperti itu. Karena memang jujur saja tentang tuah itu susah untuk dijabarkan dan dibuktikan. Nah, itu hanya pribadi masing-masing tentang kepekaan dan sugestinya jadi atau enggak gitu. Oke, ngoten mawon saking kula. Nggih. Kalau oyot nimbang itu termasuk kayu tua atau Selama ini di grup kayu bertuah itu kayu minglang itu konon katanya memang daftar kayu bertuah. Dan kayu minglang itu sebenarnya pohonnya seperti apa saya belum menemukan. Karena itu kayu minglang itu hanya ketika oyot itu bertemu oyot lalu jadi satu. Itu orang menyebut kayu minglang. Nah itu loh yang jadi dilema itu kayu minglang itu dari pohon apa, katanya dari pedalaman Kalimantan atau mana itu, tapi pohonnya nggak tahu, hanya oyot yang bertemu terus disebut minglang. Waton oyot atau Nah itu oyot apa waton oyot ketemu saya menemukan oyot kelenteng itu sampai kayak kokepan itu loh. Wow, saya foto Kayu tuh, bertuahnya apa? saya foto tuh, memang ya mas, kayu kelenteng kan gitu kan. Saya bilang kayu kelenteng hanya karena oyotnya akarnya nyambung tuh disebut kayu minglang. Ya itu memang konon katanya kayu minglang itu tuahnya untuk pagar rumah, untuk membingungkan agar kalau ada orang jahat mau masuk rumah dia hanya keliling terus. Iya. Mana di rumah mama dari tidak bisa ya kalau berkoma yang pegang itu tidak bisa tersesat. Tapi nek melangkai malah hilang. Malah busuk. Niki pun mau GPS. GPS macet, cemplung ke sawah. Ini mau Dia sesat dari jadi kalian membahas tentang kayu itu, kayuman itu tidak mesti tenggelam kan. Ada yang bilang, oh setelah order, ini bukan kayuman mas, kenapa nggak tenggelam? Ini bukan kayuman. Itu image masyarakat yang mengklaim bahwa kayu tayuman itu pasti tenggelam itu salah. Tidak semua kayu tayuman itu tenggelam. Tinggal posisi di mana kayu itu berada, dia berpotensi tenggelam dan tidak. Karena ketika di bagian tunggak, terus tumbuhnya di bebatuan, dia potensi tenggelamnya banyak. Tetapi beda ketika sini yang tunggak, terus di bagian batang, dia nggak bisa tenggelam. Jadi tidak mesti tenggelam. Jadi antara bagian tunggak sama batang, kemudian berat jenisnya beda. Beda. Seperti di situ ada, nah seperti ini.
Berbeda lagi ketika pohon yang masih hidup dengan pohon yang sudah mati tua, mati murah gitu ya. Ini contohnya ayuman yang mati murah, dia mati garing gitu ya. Dia kepadatannya alami, berbeda dengan kayu yang ini, yang terane. Nah itu, ini kayu yang masih hidup ditebang, lalu keringnya kering waktu masih hidup dia sebenarnya. Waktu ditebang terus dia kering terus dibuka. Kemungkinan berat jenisnya juga beda, ketika jadi dodol dia bisa saja ambles, sedangkan dia tidak ambles. Nah, gitu. Nah, nyambut wow bab esoteri Mas Ismail. Bab esoteri. Kula meng ora ada karo bab tesan. Monggo panjenengan saged menapa uji coba teng griya bener ora. Kula niku duwe manuk decu. Manuk paksi decu niku mesti saking Amerika. Terus nanti kalau kobo itu tembak-tembakan so, tak pikir gara-gara diagak siapa so, kalau jadi zaman manuknya tak jenis manuk deju soalnya Renkonero tembak-tembakan ini kalau deju ini mereka nak kondang manuk mereka gampang macet, artinya kondisi tertentu macet. Kalau pun tidak sih konco, buat coba tak naik pelan gerangan sekolah kayu lesen. Kalau gadah di daerah kalau semuanya kalau gadah kalau sudah kan, yo bu dasarnya manusia yang gede hatinya mentale, nopo pancanono dayane ku 2 kali gulung sudah kurma sudah gulung itu orang pedot manuk itu. Ini namanya panggilannya loh. Anjing. Niku sing sepisan. Terus sing sak ning gawok nek dienggo manuk sak niku nggo masake arep gantang dienggo juara ben manuk. Karena saiki kalah karo karo apa jenenge obat-obatan kuwi manuk iki saiki jamoni. Kalau kapan kali sing sak niku berubah. Mas Dufi barang niki nggih pun berubah. Sultan Agung menyatakan di buku orang Cina ya, kenapa ngoceh apa begitu tapi bukan dia apa itu dipaksa, tapi menikmati gitu loh. Ternyata setelah diteliti itu betul kan, itu sebelum digantang itu diolesi minyak cendana yang murni. Di pojok-pojok apa itu? kurungane. Oh, itu kurungane. Kurungane. Jadi itu masuk. Saya kira itu masuk dalam kategori sugesti. Burung itu tersugesti oleh aroma bahwa dia itu sedang di alam bebas dengan menerima aroma wangi dari kayu tersebut. Seperti di Pertandingan. enggak di doping. Ocehan doping dengan ocehan yang dia itu alami dengan riang itu berbeda.
Oh, betul. Makanya Cina itu dia itu teman saya membocorkan bahwa burungnya itu ngocehnya itu beda dengan yang di obat-obatan itu loh. Ya. Sewa, pakai sekali. Doping. Doping. Mojen kabeh. Ya, mojen. Nah, Jadi manusia itu bahasa kutub kok. saya tadi kategorinya ngoceh. Ya, makanya burung ngoceh. Berbeda dengan anggungan. Saya kira beda lagi. Anggungan niku soalnya niku wau. Kaitane kalau arwah niku wau. Nek jiwa niku kan hubungane Wah, nggih. Bang. Mulane niku Rumah. dan putut-putut ora bakal mulih soalnya barane para arwah niku wau. Nggih. Macet kan lagi. Macet kabeh sing diobati malah macet kabeh. Itu minyak seriti. Kalau di teman-teman perkumpulan itu banyak yang meminta request pelangkringan itu Nogosari. Kalau untuk kutub Kutub Iya. dasar niku. Nogosari. Mungkin bisa dipraktekkan dengan kayu kaset. Dasar niku. Tapi tadi untuk ocehan tidak. Nah, kula dilarang, kula nggak boleh jojo niku wau. Dicobanya bejo. Sana sih. Nah, manuk kula dhewe mboten ngerti tak. Cendoro kanjeng. Apa kangge minyak lintah. Aduh. Ya, berarti itu masuk kategori burungnya apa hewan itu juga kepekaan Ya tetap peka terhadap energi atau tuah kayu tersebut. tempat dari manusia. Iya. Karena memang pulau kali Mas Agung kemungkinan ketika membawa kayu tesek beda efek. Maksud saya kalau kesenggol langsung ngopong, Mas Agung lebih sabar. Jadi jadi Mas Agung mungkin pakai kayu tesek enggak ngaruh dia enggak ngefek. Wah, oh sakit.